Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-20 dan juga ke-21 dari hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis yang ke-20 ini bertemakan malu, rasa malu. Bahwasanya orang yang punya rasa malu maka itu sangat terpuji, sebagaimana Rasulullah mempunyai rasa malu yang sangat tinggi. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya perkataan, kata-kata yang diterima manusia dari para nabi-nabi terdahulu, yaitu apabila kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Mempunyai rasa malu ini sangat penting dan keutamaannya sangat besar. Karena sebagai contoh realita yang kita bisa saksikan, orang gila itu sudah hilang akalnya dan juga tidak punya rasa malu. Akhirnya dia berbuat sesukanya, berkata sesukanya, berpakaian sesukanya tanpa memandang sekitarnya. Nah, orang yang nggak punya malu itu nggak peduli dengan sekitarnya. Makanya mempunyai rasa malu ini sangat penting. Sangat penting bagaimana dia hidup di suatu lingkungan. Sangat penting untuk bisa mengontrol dirinya. Malu, rasa malu itu mempunyai faedah, bisa mengontrol diri agar seseorang tidak berbuat sesukanya. Kalau orang punya rasa malu, dia akan malu berkata dengan perkataan yang buruk. Kalau orang punya rasa malu, dia akan malu ketika berbuat yang tidak sopan, berbuat yang mengecewakan orang lain. Kalau orang punya rasa malu, dia akan malu ketika apa yang dilakukan itu mengecewakan orang lain, akan merugikan orang lain. Begitu juga orang yang punya rasa malu dalam hubungannya antara manusia dengan penciptanya, dia akan malu meninggalkan sholatnya, dia akan malu meninggalkan puasanya, malu meninggalkan hajinya, malu meninggalkan perintah-perintah yang telah Allah perintahkan, dan malu ketika berbuat hal-hal yang telah dilarang. Makanya hikmah punya rasa malu ini sangat tinggi, karena bisa mengontrol diri seseorang dari perbuatan yang tercela, tidak terpuji. Sebagai contoh ya, kalau seandainya contohnya adalah seorang siswa yang gak punya rasa malu,
dia akan seenaknya sendiri mengerjakan tugas, nggak mengerjakan tugas, bebas, dia nggak punya rasa malu. Siswa yang nggak punya rasa malu, dia akan berkata kepada orang tuanya seenaknya sendiri, bahkan kadang menyakiti orang tua. Nah, siswa yang nggak punya rasa malu, tugas-tugas di sekolah dari gurunya tidak dikerjakan. Nah, dan sebaliknya, siswa yang punya rasa malu, seberat apapun tanggung jawabnya, dia akan memenuhi tanggung jawabnya, tugas di sekolahnya, di rumahnya, tugasnya. Nah, apa yang menjadi tanggung jawabnya dikerjakan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Itu. Makanya mempunyai rasa malu ini sangat penting. Dari dulu sebelum zamannya Nabi Muhammad, hal ini sudah disampaikan dan ini masih sangat penting untuk dimiliki sampai kapanpun. Nah, ini hadis yang ke-20. Kemudian hadis ke-21 yaitu tentang iman dan jujur. An Abi Amri waqila Abi Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abi Amri ada yang mengatakan Abi Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Beliau berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang Islam, yang mana apa yang kamu sampaikan itu tidak akan saya tanyakan lagi kepada yang lain, gitu. Intinya dari sahabat itu adalah beliau ingin mendapatkan nasihat yang sangat berharga dari Rasulullah SAW yang tidak didapatkan dari orang lain. Nasihat itu apa? Kata Rasul, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis ini sangat singkat dan mencakup semua apa yang ada di dalam Islam. Islam itu ya antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perintah-perintahnya. Itu Islam. Ini disarikan dari amantu billah tsumma istaqim. Amantu billah, aku iman kepada Allah. Nah, terus istaqim, istiqomahlah. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwasanya di dalam Islam ada dua hal pokok sehingga Islam ini tetap berdiri, tetap ada di dalam diri seseorang, yaitu adalah keimanan kepada Allah SWT, kepercayaan kita iman gak kepada Allah SWT. Yang kedua adalah taat pada Allah SWT, taat dengan perintah-perintahnya. Bukan hanya taat, tapi bukan hanya taat di sesaat, tapi taat yang konsisten, taat yang terus-menerus. Istiqomah itu taat yang terus-menerus. Sholat ya terus, puasa ya terus, meninggalkan kemaksiatan ya terus, gitu. Dan
istiqomah ini faidahnya sangat besar. Para ulama mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Pentingnya beristiqomah, bahwasanya dan keutamaannya sangat besar, sampai disebutkan bahwasanya istiqomah itu lebih besar, lebih utama daripada 1000 karomah, kemuliaan karomah yang muncul dari para kekasih-kekasih Allah. Nah, sedikit yang kita amalkan, kalau kita bisa konsisten, itu lebih bagus daripada kamu melakukan satu kebaikan langsung totalitas langsung full time, tapi besoknya males karena capek, kemarin berat. Mending melakukan amalan ketaatan atau suatu ibadah yang sunnah ya. Kalau yang wajib tentu harus dilakukan secara utuh. Misal seperti membaca Al-Quran, 1 hari 1 halaman nggak apa-apa, atau 1 hari setengah halaman nggak apa. Yang penting konsisten dilakukan terus menerus. Ini lebih baik daripada kamu 1 hari ini baca 1 juz, tapi besok capek, tidak kamu lanjutkan, malas, lama ternyata baca 1 juz. Kamu sholat 2 rakaat duha, tapi kamu konsisten terus, ini lebih bagus daripada kamu melakukan hari ini sholat duha 8 rakaat, tapi besok libur dulu, besoknya lagi 8 rakaat. Mending 2 rakaat tapi setiap harinya, dan itu konsisten dilakukan terus menerus, itu lebih baik gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis yang ke-21 ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu dituntut, dianjurkan bertanya kepada seorang guru, sebagaimana tanyanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya seperti apa? Yang ditanyakan adalah pertanyaan yang penting. Sebagaimana sahabat tadi bilang, ya Rasul, sampaikan kepadaku yang mana pesan itu tidak saya dapatkan pada yang lain. Ini menunjukkan pentingnya nasihat itu dan inti dari bahkan itu adalah inti dari agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.